Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Amelia Ninggolan dengan NPM 2301051046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya untuk pertemuan 11 materi auditing dengan subbab struktur sistem pengendalian internal. Yang pertama ada pengertian sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian intern atau SPI adalah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan memadai atau reasonable assurance tentang pencapaian 3 tujuan utama. Yang itu ada 1. Keandalan pelaporan keuangan. Kedua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi. Struktur atau komponen utama SPI atau sistem pengendalian intern disusun berdasarkan kerangka yang diadopsi dari COSO Framework. Berikut 5 komponen struktur sistem pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan ini menjadi pondasi bagi semua elemen pengendalian intern karena menentukan suasana organisasi, termasuk kesadaran akan pentingnya pengendalian. Elemen-elemen itu ada seperti elemen penting dalam kehidupan pengendalian itu ada integritas dan nilai etika manajemen, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi Dewan Komisaris dan Audit, filosofi manajemen dan gaya operasional, struktur organisasi, penetapan tanggung jawab dan wewenang, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Organisasi harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang akan mengancam pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut, termasuk risiko yang berasal dari perubahan operasional, risiko karena penetapan teknologi baru, risiko ketidakpatuhan hukum dan regulasi, risiko pelaporan keuangan salah saji. Penilaian risiko akan membantu dalam menentukan bagaimana risiko tersebut dapat dikelola. Yang ketiga, aktivitas pengendalian atau control activity, yang merupakan kebijakan dan prosedur yang akan membantu serta memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan untuk mengurangi risiko. Contoh aktivitas pengendalian itu ada otoritas yang sesuai atau approval, pemisahan tugas, pengendalian fisik terhadap aset, pencatatan dan dokumentasi yang memadai, tinjauan atas kinerja. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Organisasi harus mampu mengidentifikasi, merekam, dan mengomunikasikan informasi yang relevan dan tepat waktu. Organisasi juga harus menjamin bahwa komunikasi berlangsung di semua level organisasi, termasuk sistem informasi akuntansi dan sistem non-akuntansi. Contohnya, penggunaan sistem ERP, laporan kinerja rutin, dan sistem pelaporan kesalahan. Yang kelima, pemantauan atau monitoring. SPI harus dipantau untuk memastikan bahwa mereka berjalan sebagaimana mestinya. Pemantauan dapat dilakukan melalui evaluasi berkala atas sistem pengendalian, audit internal, dan tindak lanjut terhadap kelemahan yang ditemukan. Lalu ada faktor-faktor keterbatasan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern atau SPI tidak bisa sepenuhnya menghilangkan risiko. Ada beberapa keterbatasan alami seperti kesalahan manusia atau human error, kolusi antara pegawai untuk mengelabui sistem, pengabaian pengendalian oleh manajemen, pertimbangan subjektif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, auditor tidak menyatakan bahwa SPI sempurna, tetapi hanya mengevaluasi apakah SPI cukup memadai untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material. Hubungan sistem pengendalian intern dan audit. Dalam audit laporan keuangan, pemahaman tentang SPI digunakan untuk yang pertama, menilai risiko pengendalian atau control risk. Yang kedua, menentukan sifat, saat, dan luasnya prosedur audit. Dan yang terakhir, mengidentifikasi titik kelemahan atau ada control deficiency, significant deficiency, material weakness. Nah, jenis-jenis tadi itu
di bagian jenis-jenis defisiensi dalam sistem pengendalian intern. Bila ditemukan kelemahan dalam pengendalian intern dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama, kontrol defisien. Kekurangan kecil yang tidak berdampak signifikan. Defisiensi. Kekurangan penting perlu perhatian manajemen dan audit komite. Material weakness. Kekurangan besar yang berpotensi menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan. Kesimpulannya, struktur sistem pengendalian intern atau SPI terdiri dari kontrol di level organisasi seperti nilai etika dan dewan pengawas, dan kontrol di level transaksi seperti otorisasi dan rekonsiliasi. Auditor harus menilai desain, apakah kontrol dirancang dengan benar, dan implementasi, apakah kontrol berjalan dalam praktik. Pemahaman terhadap SPI akan membantu auditor dalam menentukan strategi audit dan tingkat resiko yang akan diterapkan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.